Kali ini saya akan share ya video tentang persyaratan menjadi pendamping satuan pendidikan ya. Jadi ini menurut atau sesuai dengan Menpan RB nomor 21 tahun 2024 ya teman-teman. Teman-teman, kita ketahui bersama ya dengan terbitnya Permenpan RB nomor 21 garing 2024 di mana di dalam permen tersebut baik itu guru, pengawas sekolah, pamong belajar dan juga penilai itu keempat-empatnya akan dilebur menjadi satu yaitu jabatan fungsional guru. Jadi semuanya itu tidak ada jabatan fungsional lain, hanya satu jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional guru. Nah, teman-teman, untuk penyesuaian jabatan ini merupakan penyesuaian jabatan berdasarkan pasal 23 ayat 1 ya yang sudah tadi dibahas bahwa 4 nomenklatur jabatan fungsional ini ya teman-teman, keempat-empatnya ini akan dilebur menjadi satu yaitu guru sesuai dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Nah, jabatan fungsional guru itu nantinya akan diberikan tugas tambahan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi di sini guru tersebut, jabatan fungsional guru tersebut itu berdasarkan pasal 23 ayat 1 akan mendapatkan tugas tambahan menjadi pendamping satuan pendidikan. Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu menurut juga pasal 23 ayat 1 yaitu persyaratan sertifikasi, di mana nantinya pendamping satuan pendidikan itu yang pertama wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru ya teman-teman. Jika belum memiliki maka diberikan tenggang waktu ya, sertifikasi ini harus dipenuhi dalam waktu maksimal 2 tahun setelah peraturan ini diundangkan. Jadi yang kedua persyaratan sertifikasinya itu yang kedua persyaratannya yaitu harus mempunyai sertifikat pendidik atau paling tidak maksimal 2 tahun setelah peraturan diundangkan. Jadi yang pertama, saya ulang, yang pertama yaitu harus mempunyai jabatan fungsional guru ya. Yang kedua yaitu persyaratan sertifikasi harus memiliki sertifikat pendidik untuk guru, di mana kalau misalnya tidak punya sertifikat pendidik itu punya tenggang waktu maksimal 2 tahun setelah peraturan itu diundangkan. Kemudian yang ketiga yaitu penugasan oleh PPK. Jadi ini ditugaskan oleh PPK. Nah, PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2-nya ya. Penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dalam hal ini misalnya bupati, terus gubernur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penetapan tugas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya PPK itu tidak sembarang langsung menetapkan ya teman-teman, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya yaitu kualifikasi pendidikan, teman-teman. Ini berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 juga ya teman-teman, di mana kualifikasi pendidikan minimal itu pendidikannya yaitu sarjana S1 atau sarjana terapan ya. Nanti apa perbedaan sarjana dengan sarjana terapan ada di slide berikutnya di sini ya teman-teman. Kemudian berlaku sesuai ketentuan dalam jabatan fungsional guru yang diatur dalam Permenpan RB. Jadi harus mempunyai jabatan fungsional guru ya teman-teman, sesuai dengan syarat yang pertama tadi itu ya, sesuai dengan ini merujuk pada pasal 23 ayat 2. Kemudian di sini ya teman, nah ini kualifikasi pendidikan, ini perbedaan dengan sarjana reguler atau S1, di mana mempunyai 3 aspek. Aspek yang pertama fokus studi. Untuk sarjana atau S1 itu fokus studinya yaitu fokus pada teori, penelitian, dan keilmuan, sedangkan sarjana terapan itu fokusnya pada praktik, keahlian teknis, dan juga aplikasi. Kemudian untuk tujuannya untuk sarjana S1 itu pengembangan akademik dan ilmiah, sedangkan sarjana terapan itu siap kerja di bidang tertentu. Kemudian untuk magang atau praktik itu tidak selalu menjadi komponen utama, sedangkan sarjana atau sarjana terapan itu wajib dan menjadi bagian besar kurikulum. Itu perbedaan ya teman-teman antara sarjana S1 dan juga sarjana terapan yang menjadi syarat kualifikasi pendidikan pada pendamping satuan pendidikan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, yang pertama yaitu penyesuaian jabatan ya.
Jadi mungkin nantinya ke depannya di tahun 2025 pengawas sekolah itu akan mendapatkan SK jabatan fungsional yang baru, yaitu SK jabatan fungsional guru, yang mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh PPK, ya, PPK atau Dinas Pendidikan itu sebagai apa ya, penugasan itu tambahan ya, tugas tambahan sebagai pendamping satuan pendidikan, karena memang harus punya SK jabatan fungsional guru ya. Kemudian yang kedua, ini kesimpulannya, sertifikasinya ya harus memiliki sertifikasi. Yang ketiga, ditugaskan oleh PPK. Kemudian yang terakhir adalah kualifikasi pendidikan minimal S1 atau sarjana atau juga sarjana terapan.